Kalau agama-agama sudah bisa menyelamatkan manusia dan membawa manusia ke surga, Allah tidak pernah perlu mengirim anaknya ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib. Di sinilah perbedaan kekristenan dengan semua agama. Di dalam kekristenan mengajar kepada kita, Tuhan kita dipaku di atas kayu salib. Tuhan kita mengalir darah. Tuhan kita menyerahkan nyawa. Anak Allah mati bagi kita, sehingga kita tidak perlu binasa dan mati di dalam dosa. Saudara-saudara sekalian, perbedaan itu begitu unik, begitu runcing, dan begitu tajam, begitu jelas. Substitusi. Setelah kita melihatkan kerusakan manusia daripada sudut kelemahan, sudut dosa, dan sudut permusuhan dengan Tuhan Allah, sekarang lihatkan dalam aspek substitusinya. Saudara-saudara, kematian Kristus merupakan satu sacrifice. Pengorbanan ini bukan pengorbanan konyol. Kematian Kristus bukan kematian sekedar karena dia gagal di dalam politik, akhirnya dia harus bayar harga. Kematian Kristus juga tidak sama dengan apa yang dikatakan di dalam buku dari Albert Schweitzer, yang dianggap salah satu orang paling saleh dan hebat di abad ke-20, yang mengatakan karena dia mempercepat supaya apa yang dia pernah lubuatkan itu boleh terjadi, yaitu kerajaan Allah tiba, lalu dia harus mengorbankan diri. Saudara-saudara, semua ini bukan jawaban yang benar. Jawaban benar kembali kepada Alkitab. Saudara-saudara, reform bukan mau menegakkan sesuatu melawan semua. Reform mau mengajak semua kembali ke dalam Alkitab. Arti dari reform bukan kita terikat dengan sesuatu yang sudah lewat mati-matian di situ. Arti reform berarti terus-menerus, tidak habis-habisnya mengajak seluruh Kristen di dalam setiap zaman dengan semangat reformasi yang sama kembali kepada Alkitab. Jikalau gereja tidak diberikan sesuatu rangsangan dan sesuatu stimulasi untuk memikirkan bagaimana setia dan kembali kepada Alkitab, setiap saat gereja mungkin menjadi menyeleweng. Saudara-saudara sekalian, saya berdoa supaya suara ini menjadi suara hati nurani kekristenan, dan gereja ini menjadi satu seruan bagi seluruh kekristenan. Biarlah apa yang kita beritakan, apa yang kita pegang di sini, bukan untuk kita, untuk kerajaan Tuhan secara umum, untuk gereja tubuh Kristus secara universal. Saudara-saudara, dan kita menyeru supaya kembali kepada Alkitab, kembali kepada Alkitab. Istilah ini pun bisa dipakai sembarangan. Semua bilang kembali kepada Alkitab, tapi pengertian Alkitab bagaimana? Saudara-saudara, Paulus berkata di Efesus, jika engkau membaca suratku, engkau mengetahui betapa dalam aku mengerti rahasia dari Tuhan. Saudara-saudara, dan saya akan mengajak saudara memikirkan kalimat ini. Jika engkau betul-betul mempelajari firman Tuhan, baru engkau mengetahui yang disebut Alkitab tidak sedangkal seperti apa yang kita pikirkan secara biasa. Seorang dari Xi'an yang menjadi penyanyi datang ke Jakarta 6 bulan. Lalu dibawa ikut kebaktian kedua bahasa Mandarin. Karena dia dari Tiongkok, dia tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Dulunya orang komunis. Dia datang mengikuti kebaktian yang jam 10. Setiap kali datang. Pada waktu dia datang 4 kali, dia merasa sulit mendengar. Khotbah apa ini? Sama sekali tidak relevan. Tidak ada hubungan dengan hidup saya sehari-hari. Tapi kok seperti orang ini yang khotbah kok ngotot. Dan hatinya begitu berapi-api. Jadi dia terus tertarik dengar. Setelah berapa bulan dia kontrak selesai. Harus kembali ke RT. Hari sebelum dia pergi, dia ikut kebaktian terakhir. Dan dia berkata kepada saya, waktu saya pertama kali datang, saya tidak tahu apa ini, teriak-teriak apa ini. Tapi kok datang lagi, dengar teriak-teriak lagi. Tapi yang diteriak kok lain setiap kalinya. Kok banyak yang diteriakkan ya. Sekarang saya berkata kepada Pak Stephen Tong, saya sudah menerima Tuhan. Dan saya tahu yang dikhotbahkan itu firman Tuhan. Meskipun saya pulang tidak tahu harus cari gereja di mana. Saya sudah ambil keputusan dalam hati menjadi murid Yesus di tempat di mana mungkin saya tidak ketemu orang Kristen yang lain. Saudara-saudara, firman itu sudah bekerja di dalam hati saya. Saudara-saudara, kita tidak khotbahkan yang lain, membawa dia kepada Alkitab, kembali kepada Alkitab.